banyak yang agak skeptis dan juga pesimis dengan tim kita kali ini karena memang performa kita di bawah asuhan pelatih Kurniawan Wijurianto tidak mampu menunjukkan performa yang oke. Bahkan di Piala AFF, kita tidak mampu lolos ke babak semifinal. Kita kalah dari Malaysia dan bermain imbang dengan Vietnam. Bahkan saat melawan Vietnam, pelatih Vietnam pun sempat-sempatnya mengejek karena kok Indonesia yang butuh menang malah tampil bertahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya, baik rekan-rekan, berjumpa kembali dengan saya Hadi Gunawan atau Bung Ahai dalam The Ahai Show. Ya, langsung saja. Nah, kira-kira apakah timnas Indonesia di bawah usia 17 tahun yang akan bertarung di Piala Asia di bawah usia 17 tahun di Arab Saudi Mei nanti, apakah mampu untuk melaju ke babak perempat final seperti di edisi sebelumnya? Nah, ini pertanyaan yang menarik dan banyak orang yang mempertanyakan karena bagaimanapun di edisi sebelumnya Indonesia sudah mampu mencapai tahap perempat final dan akhirnya lolos ke Piala Dunia di bawah usia 17 tahun di tahun 2025. Tentu ini capaian prestasi yang tentu saja banyak fans dan juga banyak pecinta timnas Indonesia menginginkan prestasi itu terulang kembali. Tapi apakah mampu dengan performa dan juga kekuatan timnas Indonesia dan juga di bawah asuhan pelatih anyar Indonesia Kurniawan Wijurianto untuk bisa menyamai prestasi yang dicapai oleh timnas di bawah usia 17 tahun sebelumnya di bawah arahan pelatih Nova Arianto? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik. Ya, kita akan lihat bagaimana peta persaingan di grup B, di mana kita akan bersaing dengan Jepang, juara 4 kali, Cina, juara 2 kali, dan juga Qatar. Ini sebuah tantangan yang sangat luar biasa berat ya, karena bagaimanapun kita menghadapi tim-tim yang sangat tangguh. Nah, makanya banyak orang yang meragukan untuk timnas Indonesia kali ini untuk bisa mencapai atau menyamai prestasi sebelumnya. Ya, kita akan lihat bagaimana persiapan Indonesia juga. Ya, lawan-lawan kita memang sangat luar biasa ya. Lawan Jepang yang merupakan pot pertama tentu sangat tidak mudah. Meskipun di pertandingan uji coba sempat ditahan imbang oleh Cina, tapi Jepang secara kualitas pasti di atas Indonesia. Memang di edisi sebelumnya mereka juga sama dengan Indonesia, hanya mencapai perempat final karena dikalahkan oleh Saudi yang menjadi runner up, karena dikalahkan oleh Uzbekistan. Tapi biar bagaimanapun ini merupakan tantangan tersendiri untuk melawan Jepang. Jadi meskipun kita berada di pot kedua karena memang kita mencapai perempat final, tapi bukan hal yang mudah untuk bisa mengalahkan Jepang. Nah, apalagi kita akan melawan Cina. Cina meskipun di edisi sebelumnya dia hanya tidak mampu untuk mencapai perempat final, tapi dalam perkembangan selanjutnya mereka mencapai performa yang sangat luar biasa. Ini harus hati-hati. Selain mereka menjadi juara grup untuk di kualifikasi Piala Asia di bawah usia 17 tahun, dan di pertandingan uji coba mereka mengalahkan Indonesia 2 kali. Bahkan nih di pertemuan pertama kita dibantai mereka 7-0. Bahkan setelah mereka mengalahkan kita, media-media mereka tuh mengejek kita. Mereka mengatakan, atau media-media mereka mengatakan bahwa ya kita harus, atau Indonesia harus mampu dibantai 7-0 bahkan dengan pemain-pemain mereka yang masih sakit katanya. Ini merupakan ejekan dan juga sindiran yang sangat pedas terhadap timnas Indonesia. Karena bagaimanapun sebelum pertandingan uji coba tersebut, 2 kali pertandingan uji coba, mereka sempat khawatir karena bagaimanapun kita juga kan wakil perempat final, atau ya tim yang lolos ke perempat final Piala Asia di edisi sebelumnya, dan berarti lolos ke Piala Dunia, tapi kita mampu dibantai mereka dengan skor yang sangat telak 7-0. Dan di pertandingan kedua memang kita hanya kalah tipis 2-3, tapi
sekali lagi, tim yang turun di pertandingan uji coba itu dari Cina adalah tim-tim lapis kedua. Bahkan Cina mampu mengalahkan Qatar, mampu mengalahkan Saudi, dan juga menahan imbang tim kuat Cina. Ini sebuah peringatan yang sangat-sangat harus diwaspadai oleh timnas Indonesia. Karena jika kita tidak hati-hati, kita bisa saja di pertandingan grup B nanti dikalahkan mereka lagi. Ya, itu lagi. Kita harus hati-hati dengan kekuatan Cina dan juga Jepang. Ya, Jepang lolos ke Piala Asia kali ini sama dengan Indonesia sebagai tim yang mampu mencapai tahap perempat final di edisi sebelumnya, sedangkan Cina lewat babak kualifikasi, sedangkan Qatar adalah tuan rumah Piala Dunia. Jadi 3 tim yang bermain di grup B ini adalah tim yang tidak ikut kualifikasi kecuali Cina. Nah, Qatar tentu saja kita juga nggak bisa menganggap enteng, karena bagaimanapun pembinaan mereka juga sangat-sangat kuat. Makanya dengan demikian banyak yang agak skeptis dan juga pesimis dengan tim kita kali ini, karena memang performa kita di bawah asuhan pelatih Kurniawan Wijurianto tidak mampu menunjukkan performa yang oke. Bahkan di Piala AFF, kita tidak mampu lolos ke babak semifinal. Kita kalah dari Malaysia dan bermain imbang dengan Vietnam. Bahkan saat melawan Vietnam, pelatih Vietnam pun sempat-sempatnya mengejek karena kok Indonesia yang butuh menang malah tampil bertahan dengan menggunakan 5 pemain bertahan Indonesia, 4 pemain gelandang, dan 1 menyisakan striker. Ini sebuah pertanyaan yang sangat menarik. Apakah Kurniawan Wijurianto sedang melakukan simulasi untuk menghadapi tim-tim kuat nanti di Piala Asia? Atau memang secara kualitas kalah dari Vietnam pada pertandingan di penyisihan Piala AFF di bawah usia 17 tahun ini? Ini pertanyaan yang sangat menarik. Karena jika Kurniawan benar-benar menggunakan pola bertahan ini menghadapi Vietnam di Piala AFF, wah, kita semakin bingung dan semakin waspada. Karena di AFF aja melawan Vietnam, kita tampil bertahan dan tidak berani untuk keluar menyerang. Apalagi nanti melawan Jepang dan juga melawan Cina. Ini benar-benar sebuah warning yang sangat-sangat luar biasa berat ya, yang diciptakan oleh lawan-lawan kita jelang menghadapi Piala Asia nanti. Padahal persiapan kita cukup bagus. Maksudnya tim ini dibentuk setelah Piala Dunia itu ditempatkan dalam satu tim dengan Garuda United dan diterjunkan atau dimainkan di kompetisi EPA. Dan di kompetisi EPA pun mampu tampil oke lah, tapi kan itu kualitasnya tidak sepadan dengan lawan-lawan kita nanti seperti Cina, Qatar, ataupun Jepang. Jadi pertanyaannya adalah, apakah performa yang oke di kompetisi EPA akan terlihat juga di Piala Asia nanti? Ini sebuah pertanyaan yang sangat menarik. Ya, itu lagi. Jadi menurut saya, apakah benar-benar Indonesia akan mampu lolos ke babak perempat final? Ya, tadi saya sudah utarakan bagaimana lawan-lawan kita seperti Jepang, Cina, dan juga Qatar, dan juga persiapan kita. Tim ini memang sangat berubah drastis ya, hanya menyisakan sekitar 2 pemain sisa Piala Dunia U17 di tahun 2025 seperti Mike Rajasa penjaga gawang dan juga Matthew Baker sebagai seorang defender, dan sisanya adalah pemain-pemain yang kembali di Eropa. Memang sebuah regenerasi ya, tapi performanya agak beda dengan performa timnas usia di bawah 17 tahun di edisi sebelumnya. Jadi ini merupakan PR yang sangat berat buat pelatih Kurniawan Wijurianto. Entah ini memang dia sedang melakukan transisi dari metode kepelatihan Nova kemudian dengan Kurniawan. Tapi itu sekali lagi bukan sebuah excuse atau alasan untuk bisa dikemukakan jika nanti akan gagal di Piala Asia di bawah usia 17 tahun. Maksudnya di Mei nanti ya. Ya, kita sama-sama akan menyaksikan lah bagaimana perjuangan timnas usia 17 tahun kita di Piala Asia di Saudi nanti. Mudah-mudahan mereka akan bisa berkembang ya. Maksudnya performa mereka meningkat dari pertandingan uji coba di kompetisi EPA dan juga kemudian di Piala AFF, dan mudah-mudahan mencapai puncaknya di Piala Asia di bawah usia 17 tahun di
Saudi. Jika sampai tidak mampu untuk mencapai babak perempat final, ya harus jujur, Kurniawan harus fair untuk mengatakan bahwa tim ini atau dia gagal untuk menyamai prestasi yang sudah dicapai oleh tim sebelumnya dan oleh pelatih Nova Arianto. Jadi sekali lagi, jika ini gagal, ini merupakan pukulan yang sangat telak. Ini tidak boleh terjadi dong, masa timnas kita punya sejarah yang sangat-sangat buruk sebetulnya mengenai untuk mempertahankan konsistensi yang pernah kita capai. Timnas usia 23 hampir mencapai Olimpiade dalam setahun, belum setahun gagal lolos ke Piala Asia. Timnas 20 juga demikian. Bahkan gagal juga di Piala AFF. Ini sebuah pukulan yang sangat telak. Jangan seperti itulah. Maksudnya konsistensi juga harus dijaga. Makanya waktu kalah 7-0 dari Cina, saya mempertanyakan bahwa ya kalah boleh, karena itu pertandingan uji coba, persiapan untuk event-event berikutnya seperti AFF atau Piala Asia. Tapi jangan kalah juga dengan 7-0, karena ini merupakan sinyal buat saya yang sangat berbahaya. Terbukti kan setelah kalah 7-0, akhirnya gagal di Piala AFF. Bahwa warning yang saya sempat utarakan itu adalah maksudnya seperti itu. Kalah boleh, tapi jangan 7-0 juga. Kalau 7-0 menandakan bahwa performa kita sangat tidak konsisten dari level dunia, Asia dan level dunia, kok langsung jebloknya minta ampun. Ya, semoga saja performa kita semakin meningkat. Demikian ulasan saya, Hadi Gunawan atau Bung Ahai, mengenai kiprah atau peluang timnas Indonesia di bawah usia 17 tahun di Piala Asia di bawah usia 17 tahun di Saudi nanti, Mei nanti. Mudah-mudahan kita menyaksikan perjuangan mereka dan mereka mampu memperlihatkan performa yang sangat menarik. Baik, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga.